Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Irmayanti dengan nomor induk mahasiswa 2006 0211 0087 dari jurusan Biologi B, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya dengan judul Konsep Dasar Muamalah untuk memenuhi tugas mata kuliah studi fikih. Pengertian muamalah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang berarti berbuat, saling melakukan, dan mengamalkan. Sedangkan secara istilah, dalam muamalah artinya menukar barang atau memberikan manfaat dengan cara yang telah ditentukan. Dalam agama Islam, kita diajarkan untuk berusaha menjalani kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Menjalani kehidupan yang baik dapat menjamin kesejahteraan jasmani dan rohani yang diperoleh melalui ibadah dan muamalah. Fikih muamalah merupakan segala aturan yang diciptakan oleh Allah. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia dan hubungan dengan alam sekitarnya. Kondisi muamalah selalu berkaitan dengan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Pembahasan muamalah seperti masalah ekonomi, jual beli, dan lain sebagainya. Tentunya sering kita jumpai perjanjian atau kontrak. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara akad dan transaksi atau serah terima. Sama perjanjian antara dua belah pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan harus sesuai dengan kehendak syariah. Tidak ada kesepakatan untuk menipu orang lainnya, perdagangan barang terlarang, dan perdagangan pembunuhan. Konsep dasar muamalah sendiri yaitu muamalah mendatangkan kemaslahatan dan menjauhi kemudaratan bagi manusia. Selanjutnya, konsep dasar muamalah. Fikih dan muamalah adalah gabungan antara dua kata dari fikih muamalah. Secara etimologi, fikih berasal dari bahasa Arab al-fiqhu yang dalam penulisan bahasa Indonesia biasa disebut atau ditulis fikih atau faqih yang berarti paham, definisi, ataupun pengertian. Dalam sebuah hadis mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia dalam ilmu agama.
Fikih secara terminologi adalah ilmu agama yang memuat seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, dan ibadah yang memiliki makna yang sama dengan hukum Islam. Namun seiring dengan perkembangan selanjutnya, fikih dimaknai sebagai bagian dari hukum Islam. Ilmu syariat terkait dengan perilaku orang dewasa, dan juga akal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang rinci ataupun detail. Hukum dalam Islam, kegiatan ekonomi mempunyai arti kesepakatan tukar-menukar barang untuk dimiliki selamanya. Beberapa syarat muamalah seperti berakal, transaksi tanpa adanya unsur paksaan, beberapa syarat transaksi tanpa adanya unsur paksaan, balik, dan lain sebagainya. Muamalah diartikan juga sebagai aturan agama yang mengatur hubungan antar manusia dan alam sekitarnya tanpa adanya pilih kasih satu sama lain. Peraturan agama yang bertugas mengatur hubungan antar manusia dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang masalah pernikahan, warisan, riba dagang, wasiat, perwalian, koperasi, berburu, dan lain sebagainya. Dalam peraturan agama dapat mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan yang dapat ditemukan konten lain yang terkait dengan makanan, minuman, dan mata pencaharian dalam hukum Islam, serta bagaimana cara mendapatkan makanan legal ataupun ilegal. Dalam firman Allah, Quran Surat An-Nahl ayat 89, wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula' wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin. Yang berarti, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Firman Allah juga menyebutkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang memiliki arti, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ayat ini ditujukan untuk muamalah yang mempunyai tujuan untuk membangun hubungan yang baik, kerukunan antar manusia untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Karena sifat tolong-menolong adalah sifat yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Berikutnya, ruang lingkup fikih muamalah. Fikih muamalah dalam ruang lingkupnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu al-adabiyah dan al-madaniyah. Yang pertama, ruang lingkup muamalah al-adabiyah memuat beberapa hal, yaitu A, ijab qabul, B, ridho satu sama lain, C, tidak ada unsur paksaan, D, jujur, E, hak milik dan kewajiban, F, pemalsuan, G, penipuan, H, penimbunan, dan I,
sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang berkaitan dengan peredaran harta kehidupan masyarakat. Yang kedua, yaitu ruang lingkup fikih muamalah al-madiyah. Muamalah dengan benda. Sebab objek muamalah yaitu benda yang halal, haram, syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang mendatangkan kemudorotannya, dan juga beberapa segi yang lainnya. Berikut beberapa ruang lingkup al-madiyah, yaitu A. Al-Ba'i'ah, Al-Tijarah. Al-Tijarah sumber katanya adalah tajiron dan tijarotan yang berarti mengolah harta untuk memperoleh keuntungan. Al-Tijarah juga berarti proses jual beli. Secara istilah, tijarah adalah proses beli antara seseorang dengan seseorang yang lain untuk memperoleh keuntungan. Berikutnya, B. Al-Rahan adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Dan yang ketiga, kafalan wa daman adalah tanggungan harta. Maka kafalah adalah tanggungan badan. Pengertian daman yaitu jaminan yang dinyatakan oleh seseorang kepada pihak yang memerlukannya, baik berupa jaminan uang maupun jaminan barang. Yang keempat, D. Hiwala. Hiwala mempunyai makna mengalihkan atau memindahkan. Dalam istilah ilmu fikih, hiwala berarti pengalihan atau penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Selanjutnya, taflis. Taflis adalah seorang yang tekor di mana hutangnya lebih besar daripada asetnya. Selanjutnya, F. Asyirka. Asyirka artinya kayak bercampur, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Dan yang terakhir, G. Permasalahan bank. Prinsip-prinsip fikih muamalah. Prinsip muamalah terbagi menjadi dua, yaitu muamalah secara umum dan muamalah secara khusus. Muamalah secara umum yakni kemampuan dalam hal pelaksanaan muamalah seperti sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya.
kandungan fikih dikatakan prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali adanya dalil yang mengharamkannya. Dan muamalah secara khusus seperti menjalankan kebaikan, menjauhi kemaslahatan. Muamalah membuat pedoman untuk mengatur hubungan antar manusia sebagai kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip muamalah yakni sebagai berikut, yaitu yang pertama, A. Muamalah ialah urusan dunia, maksudnya muamalah boleh dilakukan kecuali muamalah yang haram. Yang kedua, B. Adanya kerelaan dan persetujuan, maksudnya kedua belah pihak harus sama-sama merelakan dan tidak melanggar aturan. Yang ketiga, C. Adat kebiasaan muamalah secara turun-temurun dalam sebuah kelompok atau daerah. Apabila adat dan kebiasaan muamalah tidak bertentangan dengan syarak, hal itu dianggap sah oleh masyarakat. Dan yang terakhir, D. Tidak boleh ada yang dirugikan satu sama lain, tidak menguntungkan salah satu pihak saja. Sekian presentasi dari saya dengan tema fikih muamalah, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak. Serta sekian terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.